menurut jenengan. Taib. Eh, Fatalnya ikut Wahabi, seandainya ada orang itu ketika masuk pada aliran Wahabi itu kan dianggap melakukan satu hal kefatalan lah gitu. Terutama di sisi akidah. Nah, kalau di luar akidah menurut jenengan itu kira-kira apa sisi fatalnya ketika orang itu ikut aliran Wahabi? Di luar akidah ya, di luar akidah. Kalau di luar akidah, mungkin yang saya tahu Ustadz, Ya. eh, tidak adanya toleransi ya. Kalau dalam pemahaman mereka itu yang namanya ilmu fikih itu hitam putih. Kalau nggak benar ya salah gitu. Jadi nggak ada toleransi itu, nggak ada yang nggak sesuai dengan pemahaman kami, semuanya salah. Itu yang saya perhatiin. Kalau dari fikih. Kemudian gimana ya Ustadz ya? Karena antara Salafi Wahabi Indo dengan Arab aja udah beda gitu. Jadi yang di Indo Hmm. ini agak lain. Banyak yang bertabrakan gitu dengan Wahabi pusat di Arab Saudi. Ya, dari punjernya sana ya. Mm, 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 mm. Dari Bahkan tempat seperti kelahirannya ini punya perbedaan. bahkan Ustadz siapa ya, nggak enak nyebut namanya nih. Hmm. Ustadz Firan lah kita sebut. Firanda ya. Itu beliau pernah ditegur sama ulama besar Wahabi pusat. Gara-gara Hmm. pernah dengar nggak Ustadz tentang perpecahan Salafi Wahabi khususnya dalam perihal Ihya Turat? Ya pernah itu dengar Nah, antara Roja TV sama apa begitu kan sering itu. Hmm. sama RII biasanya. Hmm. Ya yang Ya, 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 ya. kemudian Ustadz yang saya pahami, eh mereka itu seperti tutup mata gitu kalau kalau di luar golongan. Jadi kan berdasarkan pemahaman mereka itu bahwa segala sesuatu yang nggak ada contoh itu Hmm. kan sesat. Ya pas saya cek di kitab karya Majmu' Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa tentang membaca doa khatamil Quran dalam sholat, memang dengan jelas pengakuan beliau sendiri bahwa tidak ada hadis yang sahih, bahkan contoh dari Rasulullah SAW dan contoh dari sahabat. Hmm. Kemudian beliau menyebutkan di sini yang bikin saya mind blowingnya. Iya, Tetapi iya, aku iya. tidak suka menyebut, tetapi aku tidak suka menyebut perbuatan ini sebagai bid'ah. Kenapa? Karena para masyaikh, para guruku berselisih pendapat katanya. Ini kan mind blowing. Di Hmm. satu sisi jadi gara-gara guru jadi nggak berani bilang bid'ah. Kalau bukan guru sendiri langsung bid'ah gitu. Ini di kitab Aslul Bid'ah wa ma muhdatsatuha. Iya, 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 iya. Itu sih Ustadz. Eh, Sih. ya, tapi kalau Berarti melihat Iya standar ganda, Bang. kalau saya mengamati ya secara sekilas itu di kalangan Wahabi sendiri, di kalangan Ikhwan Wahabi sendiri itu kayaknya juga beda-beda ya sikapnya. Semisal begini, salah satu contoh begini. Mengenai kunut, misal mengenai kunut. Apakah kunut subuh itu termasuk bid'ah atau sunnah atau benar atau salah kan begitu, hitam atau putih kan begitu. Sebagian teman-teman Wahabi ya mengatakan itu masalah fikih, masalah furuk, masalah khilafiyah. Tetapi ada juga yang sampai mengatakan bahwa ya kunut subuh itu adalah bid'ah. Nah ini ada perbedaan-perbedaan. Artinya bahwa melihat perkembangan itu kadang sebagian Wahabi itu ya ada level-levelnya juga akhirnya. Ya terjadi perpecahan lah di antara kelompok mereka dalam menyikapi beberapa hal. Dalam fikih mereka juga mulai lentur, mulai mengakui adanya khilafiyah dan seterusnya kan begitu. Ya mungkin karena karena bertambahnya waktu
dengan berjalannya waktu dakwah Aswaja terus dikembangkan sehingga mereka juga mulai memahami, mulai paham bahwa di dalam ranah fikih itu ada khilafiyah dan sejak dulu begitu, bahwa ada madhab Hambali, ada madhab Syafi'i yang dari dulu berbeda tapi juga tidak pernah saling menyalahkan, tidak pernah saling mensesatkan dan seterusnya. Nah, Biasanya ini iya. itu biasanya nyanyi yang keras-keras, yang Wahabi garis keras gitu, yang nggak mau toleransi itu biasanya Wahabi dari kalangan generasi tua, mau bahasa kasar generasi tua. Kalau yang muda-muda sekarang itu insya Allah udah mulai sedikit toleransi, udah tua gitu, maksudnya Ya wajib. Wahabi tetap Wahabi lah. Mau Iya iya generasi betul. tua mau Enggak, Nggak maksudnya gini Ustaz. Izin berkalam ya Ustaz Hos ya. Ini Ya, sebenarnya Allah. tugas kita semua untuk bagaimana kedua kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ini agar saling toleransi di antara kita sesama. Ini sebenarnya masalah internal kita ya. Masalah internal kita. Toh sebagaimana yang mereka yakini dan Aswaja yakini juga bahwa sebenarnya pokok-pokok daripada permasalahan akidah dan usul mereka itu sebenarnya sama kalau kita ingin kaji di dalam kitab-kitab mereka itu. Nah, bagaimana caranya kita generasi sekarang ini agar di antara kaum muslimin ini ya kita paham sih perpecahan itu akan selalu ada, perbedaan itu adalah niscaya. Bagaimana agar umat muslim ini yang kedua-duanya ini mengaku Ahlussunnah wal Jamaah agar saling tasamuh, saling berkasih sayang, saling asa, saling asih dan saling asuh dalam sejuta warna perbedaan. Inilah yang paling jarang kita bahas sebenarnya. Masalah-masalah yang seperti itu. Afan Ana agak serak dikit gitu ya. Ya, seperti inilah masalah yang urgen yang seharusnya kita pikirkan. Begitu. Toh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri kan mengatakan, "Sataftariqu hadhil ummah" kan? Masih termasuk umat ini begitu. Berarti masih diakui yang 72, 73 golongan itu kan masih diakui sebagai umatnya. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah semua muslim itu pasti akan masuk surga. Meskipun pada sebagiannya akan masuk ke dalam neraka dulu, itu kan bagaimana Allah saja ya kan. Mau disiksa atau tidak itu hak prerogatif Allah. Akan tetapi akidah dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah setiap umat yang mengaku dirinya adalah muslim dan mengikuti umat Nabi Muhammad SAW pasti akan masuk surga. Gitu. Terlepas dari nanti perbedaan masalah akidah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan sebagainya, ini terlepas seperti itu. Tetapi yang penting yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana umat ini agar bersatu di atas warna-warna yang berbeda. Sangat mustahil sekali jika kita ingin menyatukan satu fikroh yang berbeda-beda dengan satu fikroh yang harus sesuai dengan fikroh kita. Ini sangat mustahil sekali. Begitu. Tetapi kita harus bersatu di atas berjuta-juta warna perbedaan. Toh bangsa kita juga mempunyai falsafah tersendiri kan. Berbagai macam suku, budaya, kulit, bineka tunggal ika. Meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Nah inilah sebenarnya yang saya sendiri ini lakukan sekarang. Di dunia nyata ataupun di dunia pertiktokan begitu Ustaz Yai. Sebenarnya seperti itu. Makanya kita di kampung-kampung kita itu, kita tuh suka kalau hari Ahad itu kita suka kajian bersama kawan-kawan Aswaja, kita ngaji kitab Umil Barohin, Fathul Mu'in dan lain-lain. Kemudian kita setiap hari Rabu itu, Yai, kita itu bersama kawan-kawan Salafi. Kita kaji kitab-kitab mereka, tafsir Al-Miyasa dan sebagainya. Kita kaji tafsir-tafsir yang bersesuaian dengan mereka. Agar apa? Agar kita bisa mengkomparasikan mana-mana pendapat-pendapat yang memang pendapat-pendapat berulama itu adalah ilmu bagi kita semua. Agar kita bisa memahami di antara dua kelompok ini. Begitu. Inilah yang kami lakukan saat ini dan insya Allah akan selalu kami lakukan untuk menyatukan langkah dan fikroh pemahaman kaum muslimin ini gini di dalam satu wacana, yaitu kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, saling bertasamuh, tanasuh dan saling kasih sayang di antara kita meskipun sejuta perbedaan, karena kita sendiri tidak bisa menyangkal bahwa perbedaan itu pasti ada. Perpecahan itu menjadi sunatullah, tetapi itu sunatul kauniyah. Sunatul syariahnya adalah kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Begitu. Silakan Yai. Syukran Oke, jazakallah. gini-gini. Pertanyaan saya ke Sampian, kira-kira penyebab penyebab utama ini apa ya? Benang merahnya penyebab ada perpecahan sampai terjadi gesekan ya, terjadi gesekan Iya, dan iya. di beberapa tempat itu ada gesekan fisik juga loh. Nah, Pasti. kita bicara gini dulu, sampai terjadi gesekan pemikiran, Ghazwatul Fikr lah, perang pemikiran. Ini Hmm. kira-kira penyebab utamanya apa? Dari Kalau menurut mereka saya sendiri ya, sebabnya. yang Ya, sudah pencari ilmu dulu. Karena kan siap. saya pengen gini, tadi pencari ilmu kan sudah menjelaskan bla 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 gitu. Coba kita sampai kan sudah melakukan upaya kita dan seterusnya. Nah, temuan jenengan di lapangan kira-kira apa? Kenapa kok Ya, sampai terjadi peperangan ini? Apa penyebabnya? siap. Begini Yai, mohon izin ya kawan-kawan. Ya, Sebentar nanti ada pergantian waktu nanti. Begini Yai ya. Sesuai dengan yang kami temukan fakta di lapangan, di antara kawan-kawan kami itu ternyata benang merah atau penyebab yang paling utama yang kami temukan adalah karena ketidakterbukaan mereka terhadap perbedaan. Di antara mereka tidak mau terbuka terhadap suatu perbedaan. Bahkan dari kawan kami ada sebagian mengatakan bahwa tidak lama kemarin ini kami berdiskusi mereka itu juga. siapa? Mereka itu Wahabi. Enggak, ada Aswaja. Kemarin kami Gini, coba. Jenengan gini. Ini kan berhadapan-hadapan antara Aswaja dan Wahabi. Berhadapan-hadapan, ya. ada gesekan lah, ada gesekan. Ya. Nah, jenengan langsung sebut saja inisialnya biar tidak salah paham ya. Oke, sampean terangkan lagi apa penyebab utama terjadi gesekan ini. Nah, Yang pertama yang kami ketemui adalah mereka tidak keterbukaan terhadap suatu mereka ini siapa? Kedua belah pihak itu ada sebagian oknum-oknum mereka ada, dan itu juga nggak banyak oknumnya, akan tetapi sebagian orang-orang yang memang sulit untuk kita masukkan paham bahwa kita ini adalah saudara dari kedua belah pihak ada, dan ini termasuk salah satu kawan dekat saya sendiri dari Aswaja, begitu. Dari Aswaja, kawan dekat kami sendiri itu kami kasih paham bahwa kita ini adalah saudara sesama muslim. Meskipun pada hakikatnya kita berbeda, internal kita kan, itu masalah beda. Kita mau nggak bersatu, bertasamuh di antara mereka. Dan oknum sahabat kami ini tidak mau. Begitu juga ada sebagian dari mereka, oknum yang salafi itu mengatakan bahwa kita tidak boleh berdiskusi atau berdebat dengan ahlul bid'ah seperti itu. Nah, kedua kelompok ini sebenarnya Yai, punten ya, maaf. Sebenarnya kedua kelompok ini itu tidak mewakili di antara keduanya. Yang satu tidak mewakili Aswaja, yang satu tidak mewakili Salafi. Gitu. Akan tetapi teman-teman kami yang mayoritas di sini, alhamdulillah itu ngopi bareng, bahkan kajian juga bareng. Bahkan kami itu bisa digilir ya. Masjid kami itu kan berdekatan ya, sama dengan Salafi berdekatan, bahwa bahkan Aswa juga berdekatan. Itu kami saling bergantian imam. Jenengan di mana jenengan? Saya di Bogor ya, dekat IPB. Bogor ya. Dan alhamdulillah ini sudah berlangsung sangat lama sekali. Tidak ada gesekan apapun, kecuali mungkin hanya gesekan sedikit-sedikit tentang masalah-masalah yang dipersoalkan di masyarakat ya, seperti masalah-masalah gotong royong dan sebagainya. Ada sebagian dari mereka tidak mau gitu. Makanya kita dekatin mereka sehingga mereka mau bergotong royong, bersih-bersih atau sebagainya. Alhamdulillah kita dengan pendekatan kita, insya Allah mereka mau bersama, meskipun pada hakikatnya kita berbeda di dalam internal, tetapi tetap kita saudara seiman, seakidah, insya Allah akidah, usulul akidahnya sama sebenarnya, cuma nanti furuul akidahnya nanti ya berbeda-beda di situ. Nah sebenarnya seperti itu ya, insya Allah kerjaan kami di sini. Oke. Dari penjelasan yang
sebentar. Ya nanti Fadal, Fadal. nanti Gantian. saya berikan waktu kepada, jangan lupa sama Pak Dada untuk menanggapi. Tapi coba saya dulu, saya berikan dulu. Afwan ya. Jadi begini bahwa tidak ada saling keterbukaan di antara kedua belah pihak, tapi tidak semuanya. Nah, tapi bahwa hari ini Wahabi juga mulai menyadari ya, begitu, artinya mulai mau bersatu. Saya gini, coba tanya, apa ada semisal bahwa Aswaja itu kan punya tradisi namanya tahlilan. Ada nggak Wahabi ini yang tidak menyalahkan orang yang tahlilan? Ke siapa ya, Kiai? Ke saya ya? Jawab. Ya, sampean ya. Iya, kalau tahlilan itu nggak ada yang nyalahin. Kan tahlilan itu kan membaca kalimat la ilaha illallah kan, tahlilan secara umum. Tapi kalau tahlilan secara adat istiadat, jangankan Wahabi, di dalam kitab I'anatul Talibin juga disebutkan kan, jilid kedua halaman 145 146. Oke. Itu saya mau Oke. koreksi, tapi lanjut dulu. Sebentar. Ini mulai mengerucut ya. Jadi begini ya. Tadi dijawab bahwa kalau tahlilan tidak ada yang nyalain. Ya, karena tahlilan itu kan membaca la ilaha illallah. Jadi begini, Pak. Coba begini. Tahlilan itu istilah sebenarnya. Coba sampean buka di kamus KBBI. Karena tahlilan ini bukan bahasa Arab loh, ini bahasa Indonesia tahlilan itu. Seperti Jumatan. Jumatan itu bahasa Indonesia, sudah diserap ke bahasa Indonesia. Ada yasinan, ada tahlilan. Nah, kalau apa pengertian dari yasinan? Pengertian dari yasinan itu bukan sekedar orang membaca yasin, tetapi bagaimana yasinan itu adalah sebuah tradisi di mana orang Muslim berkumpul membaca yasin bersama-sama setiap malam Jumat. Itu pengertian yasinan, bukan membaca yasin. Termasuk tahlilan. Tahlilan ini bukan pengertiannya tahlilan adalah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, bukan itu. Karena ini istilah. Jadi tahlilan itu adalah sebuah tradisi selamatan atau mendoakan mayit yang sudah mentradisi di kalangan Muslim, termasuk di Indonesia, yang biasanya dilakukan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari 40, kemudian hari ke-100. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, paham ya ini istilah ya. Pertanyaan saya adalah, ada nggak Wahabi yang tidak menyalahkan tahlilan? Sebagian oknum-oknum itu, mereka itu sebenarnya sesuatu yang tidak ada dalilnya mereka tinggalkan, udah khalas begitu. Kalau untuk dari kawan-kawan kita memang ada seperti itu, tidak mau, bahkan mereka itu mengatakan itu bid'ah. Pertanyaan saya simpel. Ada nggak Wahabi yang di situ tidak menyalahkan? Bukan begini loh, bukan apakah mereka mau tahlilan atau tidak, itu bukan pertanyaannya, bukan begitu. Artinya mereka meninggalkan, bukan itu pertanyaan saya. Ada nggak Wahabi, di perasaannya Wahabi tidak menyalahkan orang yang tahlilan? Sesuai dengan kawan-kawan kami di sini ya? Apa secara umum? Ya, sesuai penelitian sampai kan melakukan penelitian nih. Kalau di kawan-kawan kami di sini itu bermacam-macam ya, masing-masing. Mereka ada yang mengatakan terserah, selagi ada dalil silahkan. Ada yang seperti itu, bahkan kawan kami sendiri yang dari Salafi seperti itu. Selagi ada dalil dan sesuai dengan keyakinannya silahkan, monggo saja. Lana amaluna walakum amalukum. Ada seperti itu. Ada juga yang menyalahkan juga, kamu nggak mau masalah-masalah adat dan ini tidak ada sunnahnya dari Rasulullah. Ada seperti itu. Jadi masing-masing ya. Oknum masing-masing tidak kita pukul rata semuanya ya, menurut kawan-kawan kami yang ada di sini. Wallahu alam, kalau yang luar kita nggak tahu gitu. Ya. Artinya Wahabi ini mulai kalau bahasa istilahnya kan tasamuh ya, artinya mulai toleransi. Bertoleransi bahwa yang mau tahlilan silahkan lah, nggak apa-apa, wong mereka juga punya dalil. Yang mau maulidan silahkan, nggak apa-apa, wong mereka punya dalil. Yang mau yasin juga nggak apa-apa, mereka punya dalil. Yang mau rokok ya nggak apa-apa, silahkan rokok saja, wong ternyatanya ada ulama yang menghalalkan rokok. Ada ya, Pak Habib, kayak begitu-begitu ada ya? Iya, kan manusia itu kan bermacam-macam fikrah pemahaman. Makanya kami ini di sini tugasnya itu, bahkan di kawan kami itu ya, begini.
ada yang mengaku muslim tapi itu tidak pernah sholat sama sekali kecuali sholat Jumat. Nah, jangan ke sana dulu, jangan ke sana dulu. Nah, itu Artinya apa? kita clearkan yang itu tadi ya. Artinya bahwa seandainya saya begini, kesimpulan saya simpulkan, seandainya semua Wahabi kayak begitu, semua Wahabi itu bisa tasamuh di dalam hal furu perbedaan, insya Allah adem. Insya Allah Indonesia ini lebih adem, lebih adem. Ini belum bicara akidah loh ya, belum bicara akidah loh ya. Bahwa kalau jenengan mengatakan bahwa sebenarnya perbedaan ini hanya masalah furu tapi usulnya sama, ya nanti kita kaji dulu apakah benar memang usulnya sama. Ya itu perlu kajian, kalau itu perlu kajian, perlu kita bedah lah gitu. Nah kita tidak bicara akidah dulu lah, tapi bahwa kalau memang faktanya begitu, kalau Wahabi ini seandainya bisa toleransi, bisa memahami ini perbedaan dan lain sebagainya, karena kita tidak pernah dari Aswaja itu menyalahkan orang yang tidak maulidan, sama sekali tidak menyalahkan orang yang tidak tahlilan. Tidak ada ya. Gak ada Aswaja. Oh, tapi fakta lapangannya ada di kita, kawan kita sendiri yang itu. Ya, coba gini. Jadi dari Aswaja itu sama sekali tidak ada yang menyalahkan atau ajaran Aswaja tidak pernah mengajarkan bahwa orang yang tidak tahlilan itu berdosa atau keliru, bahwa orang yang tidak maulidan itu berdosa atau keliru, bahwa orang yang tidak yasinan itu berdosa atau keliru. Tidak ada yang mengatakan begitu. Karena apa? Itu nafsi-nafsi, itu pilihan-pilihan. Artinya ibadah sunnah, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Tapi kalau personalnya pasti ada itu. Nah, kalau personal ini kan lain lah. Kalau personal iya begitu. Itulah yang kami temukan. Ya. Sebenarnya saya itu lebih tertarik begini, membahas ajarannya. Kalau kita bicara Wahabi ini membahas ajarannya. Ajaran dari mana sumbernya? Ya dari kitab-kitabnya Wahabi, semisal kitabnya Bin Bas, Utsaimin, Muhammad bin Abdul Wahab. Karena kalau bicara oknum begitu ya oknum kan tidak bisa jadi patokan, apalagi mereka juga notabene-nya orang awam dan seterusnya. Makanya dari saya itu kalau buka room diskusi begini, itu yang saya tekankan itu adalah saya tidak membahas orang per orang, tapi minimal itu kelasnya kelas ustadz. Semisal kita membahas Haji Jawas, coba pikirannya Haji Jawas itu seperti apa? Karena Haji Jawas itu kan figur panutan, ya orang yang gini terus sehingga itu menjadi patokan. Sebenarnya ajaran Wahabi ini adalah ajaran yang bagaimana? Nah itu kita galinya ukurannya adalah lewat situ, minimal ustadznya. Atau kalau lebih bagus adalah langsung dari sumber kitab-kitabnya para ulama-ulama pembesar-pembesarnya. Nah itu malah lebih valid lagi untuk menggambarkan secara global pemikiran Wahabi itu seperti apa. Jadi gini ya, sebenarnya kalau yang saya lihat ya, gini loh, nih saya izin bicara nih. Sebenarnya satu gitu loh, mereka itu selalu meributkan ya sesuatu hal yang sebenarnya tidak merugikan mereka sama sekali. Itu. Jadi Wahabi Salafi ini terlalu ikut campur urusan orang. Maulid, tahlilan, yasinan, dan ziarah kubur. Sebenarnya kalau saya mau ambil dari sudut pandang, itu merugikan lo apa enggak? Yang meninggal teman gue, yang meninggal keluarga gue, misalnya gitu. Terus mereka seakan-akan respect dengan, wah itu menyusahkan keluarga, keluarganya juga kagak merasa disusahkan, gitu. Jadi mereka seakan-akan respect kayak gitu. Maksudnya mereka tuh apa ya, mencampuri urusannya sebenarnya urusannya sepele gitu. Tahlilan, maulid, yasinan. Kecuali gini, merugikan mereka nggak? Kita bikin maulid di masjid kita, pakai uang kita, merugikan mereka apa enggak? Gue nggak masalah lu nggak maulid, gue nggak masalah lu nggak tahlilan, gue nggak masalah lu nggak ziarah kubur. Cuma satu, jangan ikut campur urusan orang.
Itu aja. Jadi kan mereka ini kan sebenarnya jatuhnya biang masalah gitu. Bang, Jadi mereka adalah biang Bang masalah Koko, Bang dari Koko. semua Yang masalah-masalah ini. campur itu kadang-kadang siapa, Bang? Oh jelas Yang dong. masuk ikut campur urusan orang itu kadang-kadang siapa itu? Oknumnya, oknumnya apa ajarannya coba? Jelaskan. Sekarang mau gue nanya, Kalau cuma oknum kalau di menyampaikan, 90% itu menyampaikan bukan oknum namanya. tanpa harus Oh iya dong. ya tanpa Itu harus menjustifikasikan seseorang, maka itu adalah suatu ini apa namanya penyampaian gitu. Halo, assalamualaikum. jadi sebenarnya mereka Waalaikumsalam. nah, Enggak gitu lah, loh. ini ya. Saya Aneh tuh seperti itu Yang guys. Terus akan nanti ketika saya sudah mau pojok, mereka masuk flying victim ke roomnya. gitu loh. Yang ikut campur urusan orang ketika terpojok playing victim itu loh Wahabi. Afwan Koko. Coba gini. Kita tenangkan nih. Sebenarnya seperti ini ya. Adapun mereka menyalahkan atau mengomentari atau mengoreksi amalan kita. Bentar lagi saya mau izin bicara sebentar lagi. Bentar dikit lagi. Oke. Penutupan. Ya, Oke. izin ya. Jadi seperti ini. Sebenarnya mau maulid, tahlilan, mau apapun itu, sebenarnya nggak ada masalah. Semuanya baik. Sebenarnya intinya gini deh. Kalau gua nggak ngerjain, ya udah gua nggak usah ikut campur sama orang yang ngerjain. Itu aja sebenarnya. Jadi Wahabi ini selalu ikut campur urusan orang. Gua tahlilan, gua maulidan, gua nggak ngerugiin lo. Gua tahlilan pakai duit gua maulidan pakai duit gua. Gitu loh. Jadi mereka ini selalu ikut campur urusan orang. Bang Koko, Intinya ada kita harus bisa membedakan antara penyampaian hukum dengan ikut campur sama urusan orang lain. Nah itu yang saya maksud. Nah, kita kan punya pegangan hukum masing-masing. Intinya Nggak, seperti maksudnya itu. gini, Bang. Ketika hukum gue Sampaikan mau saja di publik. Bahkan dalam ajaran kita sendiri Silakan itu sampaikan. kita wajib Silakan sampaikan. dalam ajaran kita Sebentar. sendiri Gini. Jadi kita itu tidak Nggak, saya mau nambahin sedikit lagi. Jadi gini loh, kami ini kan Gini. masih Iya menganggap enggak. kalian ini semua ini saudara Gini gitu. Bang Koko, Gini Bang Koko. Seandainya kita berbicara tentang agama kok, itu duit kamu sendiri silakan kamu buat sendiri, itu tidak seperti itu. Itu bukan pendakwah namanya, kan gitu ya. Jadi secara jujurnya seorang pendakwah itu harus menyampaikan. Ya saya setuju kalau Habib itu mengkritiki amalan kita, itu setuju. Tapi tolonglah jujur dalam berdakwah. Semisalkannya ya dalam maulid atau tahlil ya, itu beberapa komentar ulama itu diangkat semua. Pendapatnya ulama ya ini seperti ini, pendapat ulama hanya seperti ini, ya silakan kamu mau ikut yang mana. Itu kalau mau betul-betul mau mengoreksi. Jadi istilahnya jangan sampai itu duit kamu buatlah sesuai hati kamu. Itu kan tidak ilmu namanya ya, tidak ilmunya. Tapi kalau betul-betul mau menyampaikan ilmu, ya sampaikanlah hujahnya. Misalkan ulama Ibnu Taimiyah berkata seperti ini, ya terus Ibnu Is bin Abdul Salam seperti ini kalamnya, terus dipaparkan kepada masyarakat. Jadi ada pilihan dari masyarakat itu, terus tidak divonis itu sesat dan dolah, seperti itu ya seharusnya ya. Jadi kalau mau berdakwah itu biarlah jujur, biarlah umat itu tidak terdoktrin ya. Seperti yang komen-komen di bawah ini kan banyak. Oh itu nggak ada dalilnya, itu nggak ada dalilnya. Bahkan pencari ilmu sendiri itu dari tadi komen dicecar ya komen-komen di bawah pencari ilmu ini madhabnya madhab nggak jelas gitu katanya, karena mesra sana mesra sini kan gitu ya, karena orang-orang seperti itu sebenarnya sudah terdoktrin dari ustadz-ustadz yang tidak jujur. Nah semisalnya kita gini ya, kita lihat sendiri kalau misalkan di kajian-kajian kita itu aswaja itu kan seperti I'anah atau Fathul Mu'in itu jelas ada mengatakan oh ini berbeda pendapatnya di sini, berbeda pendapatnya di sini. Ya, terus termasuk tahlilan yang membawa kalam Imam Syafi'i, bagaimana kok tidak sampainya pahala bacaan Al-Qur'an itu kan disampaikan seperti itu. Makanya nanti di bawah itu ada keterangan seperti ini. Contoh
Ada lagi tentang Sayyidina, kamu mau ikut yang mana? Nah, itu kalau mau betul-betul mau mengoreksi. Jadi istilahnya jangan sampai itu duit kamu, buatlah sesuai hati kamu. Itu kan tidak ilmu namanya ya, tidak ilmunya. Tapi kalau betul-betul mau menyampaikan ilmu, ya sampaikanlah hujahnya. Misalkan ulama Ibnu Taimiyah berkata seperti ini, ya. Terus Is bin Abdul Salam seperti ini kalamnya. Terus dipaparkan kepada masyarakat. Jadi ada pilihan dari masyarakat itu terus tidak divonis itu sesat dan dolah, seperti itu ya seharusnya ya. Jadi kalau mau berdakwah itu biarlah jujur, biarlah umat itu tidak terdoktrin ya. Seperti yang komen-komen di bawah ini kan banyak. Oh itu nggak ada dalilnya, itu nggak ada dalilnya. Bahkan pencari ilmu sendiri itu dari tadi komen di apa dicecar ya komen-komen di bawah bahwa pencari ilmu ini madhabnya madhab nggak jelas gitu katanya, karena mesra sana mesra sini kan gitu ya, karena orang-orang seperti itu sebenarnya sudah terdoktrin dari ustadz-ustadz yang tidak jujur. Nah semisalnya kita gini ya, kita lihat sendiri kalau misalkan di kajian-kajian kita itu aswaja itu kan seperti I'ana atau Fathul Mu'in itu jelas ada mengatakan oh ini berbeda pendapatnya di sini, berbeda pendapatnya di sini. Ya, terus termasuk tahlilan yang membawa kalam Imam Syafi'i, bagaimana kok tidak sampainya pahala bacaan Al-Qur'an itu kan disampaikan seperti itu. Makanya nanti di bawah itu ada keterangan seperti ini. Contoh ada lagi tentang Sayyidina. Itu diberi beberapa komentar, lepas itu wala baksa di bawahnya. Kan gitu, baru itu namanya pendakwah yang jujur gitu ya. Gitu yang kita maukan ya. Oke, monggo tafadhol. Itu saja dari saya. Yang jadi masalahnya nyai-nyai sekalian Saya bukan dari jamaahnya, tapi ustadz-ustadznya itu yang kekeh nggak mau gitu. Jadi kalau jamaah kan ikut ustadznya, ini ustadznya aja diajak untuk diskusi secara umum aja tidak mau. Ustadznya gitu. Iya.